laporan keuangan dan standar akuntansi. Di sini saya menjelaskan materi tersebut ditemani oleh teman saya. Pertama, saya akan menjelaskan materi akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB Statement nomor 4 tahun 1970 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business and Enterprise, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan. Lalu kemudian di sini ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi. Di sini ada 8 pihak yang memberikan pandangan berbeda mengenai akuntansi. Yang pertama itu akuntansi sebagai suatu ideologi. Yang kedua itu akuntansi sebagai bahasa bisnis. Yang ketiga itu akuntansi sebagai catatan historis. Yang keempat itu akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Yang kelima itu ada akuntansi sebagai sistem informasi. Yang keenam itu ada akuntansi sebagai komoditas. Yang ketujuh ada informasi sebagai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada akuntansi sebagai teknologi. Adapun tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 tahun 1970 itu ada 5. Yang pertama itu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua itu ada memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga itu ada memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat itu ada memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Yang kelima itu ada mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Lalu berikutnya ada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Lalu ada urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya. Yang pertama itu ada laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua itu ada laporan modal pemilik atau statement of owner equity. Yang ketiga itu ada neraca atau balance sheet. Yang keempat itu ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Selain itu, catatan atas laporan keuangan atau note to the financial statement merupakan bagian integral atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Para pengguna informasi akuntansi dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu pemakai internal atau internal user dan pemakai eksternal atau external user. Yang termasuk dalam internal user itu ada 3. Yang pertama itu ada direktur dan manajer keuangan. Yang kedua itu ada direktur operasional dan manajer pemasaran. Yang ketiga itu ada manajer dan supervisor produksi. Lalu yang termasuk dalam external user itu yang pertama ada investor atau penanam modal. Yang ketiga itu ada kreditor. Yang kedua itu ada kreditor. Yang ketiga itu ada pemerintah. Yang keempat itu ada
badan pengawas pasar modal, dan yang kelima itu ada ekonom, praktisi, dan analis pengguna informasi akuntansi. Lalu di sini ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika. Yang pertama itu ada Securities and Exchange Commission atau SEC. Yang kedua itu ada American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Yang ketiga itu ada Financial Accounting Standard Board atau FACB. Dan yang keempat itu ada Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kariza. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal. Di Amerika, standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Generally Accepted Accounting Principles. Standar ini diperlakukan sebagai patokan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. GAAP ini bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika, atau FASB, EITE, AICPA, dan SEC. Ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan atau otoritas yang berbeda, mulai dari ketetapan yang memiliki otoritas yang tertinggi sampai dengan ketetapan yang memiliki otoritas yang terendah. Hierarki ini mengelompokkan sumber utama GAAP ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, standar dan interpretasi FASB, opini APB, dan buletin riset akuntansi AICPA. Yang kedua, buletin teknis FASB, pedoman audit dan akuntansi industri AICPA, dan statement of position AICPA. Yang ketiga, konsensus EITF, FASB, dan buletin praktik AICPA. Yang keempat, interpretasi akuntansi AICPA, pedoman implementasi FASB atau pertanyaan dan jawaban, dan praktik-praktik yang dipakai secara luas dalam industri. Selanjutnya kita masuk ke standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dan standar pelaporan keuangan internasional International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri tahun 1973. FASB dan IASB bekerja bersama-sama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi keuangan yang sama dan tanpa mengalami banyak kesulitan. Berikutnya, standar akuntansi di beberapa negara. Proses penetapan suatu standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Untuk Amerika Serikat dan Inggris, kedua negara ini memiliki kesamaan dalam: yang pertama, tradisi hukum; yang kedua, paham kapitalisme; yang ketiga, berpendidikan tinggi; yang keempat, angkatan kerja profesional; yang kelima, perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham; dan yang keenam, adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dan akuntabilitas mereka kepada pemilik. Sebagian besar apa yang terjadi dalam akuntansi di Inggris dimandatkan oleh hukum. Ada 2 sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris, yaitu hukum perusahaan dan badan profesi akuntansi. Hukum perusahaan di Inggris memuat persoalan akuntansi, di mana hukum ini juga mewajibkan bahwa semua perusahaan terbatas atau perseroan harus menjalani audit independen tahunan. Adapun di Amerika Serikat, pembuatan kebijakan akuntansi berlaku sistem shared power, setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik, misalnya Securities Exchange Commission dan Internal Revenue Service, dan setengah kekuasaan lagi berada di tangan sektor swasta yang diwakili oleh FASB sebagai penyusun standar independen. Organisasi profesional seperti AICPA, Institute of Management Accountants, dan American Accounting Association, serta pasar modal, asosiasi bankir, dan grup-grup bisnis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Siti Kumairah.